Semua bilang aku kuat, tapi nggak ada yang nanya aku capek atau enggak. Kalimat itu sering muter di kepalaku, biasanya di malam hari, saat dunia sudah diam, saat notifikasi berhenti berbunyi, saat semua orang yang siang tadi bilang kamu hebat ya, bisa ngadepin semuanya, sudah tertidur nyenyak. Dan aku masih bangun dengan pikiran yang belum selesai. Aku nggak tahu kapan tepatnya aku mulai disebut orang kuat. Nggak ada pengumuman, nggak ada sertifikat, nggak ada momen resmi. Tahu-tahu semua orang memperlakukanku seperti aku harus kuat. Sejak kecil aku sudah terbiasa mendengar kalimat itu. Kamu kan anak sulung, kamu harus ngerti, kamu harus ngalah, kamu harus jadi contoh, harus, seolah-olah jadi yang pertama lahir berarti otomatis jadi yang paling siap menanggung semuanya. Padahal aku juga baru belajar jadi manusia. Aku juga pernah pengen manja, pernah pengen marah tanpa harus menjelaskan, pernah pengen nangis tanpa takut dibilang lebay. Tapi setiap kali aku mau mengeluh, selalu ada suara lain yang lebih keras. Masa gitu aja capek, orang lain lebih berat, kamu kan kuat. Akhirnya aku belajar satu hal penting, diam itu lebih aman. Aku tumbuh jadi orang yang selalu bilang gak apa-apa, bisa, nanti aku urus. Bukan karena aku gak capek, tapi karena aku tahu kalau aku bilang capek, gak semua orang siap mendengarkan. Lucunya semakin sering aku bilang gak apa-apa, semakin semua orang percaya aku benar-benar baik-baik aja. Padahal di dalam kepalaku aku sedang ribut. Aku jadi tempat curhat banyak orang. Teman-temanku datang dengan cerita patah hati, dengan drama keluarga, dengan tekanan kerja, dengan kecemasan hidup. Aku dengarkan semuanya, aku jawab dengan sabar, aku kasih saran, aku bilang tenang, kamu gak sendirian. Dan aku tulus dan aku benar-benar peduli. Tapi entah sejak kapan aku sadar satu hal, gak ada yang balik nanya kabarku. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka gak peduli, tapi karena aku terlihat selalu sanggup. Aku adalah orang yang selalu dihubungin kalau ada masalah, tapi jarang dihubungin hanya untuk ditanya, kamu hari ini gimana? Aku adalah orang yang selalu diandalkan tapi jarang dipeluk. Aku adalah orang yang selalu siap menolong tapi jarang ditolong. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apa jadi kuat berarti harus sendirian? Ada hari-hari di mana aku bangun dengan badan yang terasa berat. Bukan karena kurang tidur, bukan karena sakit fisik, capeknya ada di kepala, di dada, dan di hati. Tapi tetap saja aku bangun, tetap jalan, tetap tersenyum, karena aku sudah terlalu terbiasa tampil seperti orang yang tidak punya masalah. Aku takut kalau aku berhenti sebentar saja, semua akan runtuh. Aku ingat satu momen, aku duduk sendirian di kamar, lampu mati, HP di tangan, ada pesan masuk dari seseorang. Isinya panjang tentang masalah hidupnya, tentang betapa hancurnya dia. Aku baca pelan-pelan, aku tarik napas, lalu aku balas dengan kata-kata yang menenangkan. Setelah dia itu mengetik, thanks ya, kamu emang selalu kuat. Aku tersenyum, tapi setelah chat itu selesai, aku menangis. Bukan karena ceritanya, tapi karena aku sadar, bahkan di momen itu pun aku tidak dianggap boleh lelah.
Aku tidak pernah benar-benar diajarin cara meminta tolong. Sejak kecil aku diajarin untuk mandiri, untuk gak merepotkan, untuk jadi solusi bukan masalah. Akhirnya aku jadi orang yang merasa bersalah setiap kali ingin bercerita. Takut dibilang drama, takut dianggap lemah, takut mengecewakan ekspektasi orang-orang yang sudah terlanjur percaya bahwa aku kuat, padahal aku juga manusia. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar ditanya dengan tulus, bukan basa-basi, bukan formalitas, tapi pertanyaan yang berhenti dan menunggu jawaban jujur. Kamu capek ya? Kamu aman gak? Kamu butuh ditemanin gak? Dan aku sadar, sudah lama sekali menjadi orang kuat itu seperti berdiri di tengah hujan tanpa payung. Semua orang berlindung di bawahmu, tapi gak ada yang sadar kamu juga basah. Dan lucunya ketika kamu mulai gemetar, orang justru bingung. Kok kamu gini sih? Kamu kan biasanya kuat. Seolah-olah kuat itu identitas permanen, bukan kondisi sementara. Ada hari-hari di mana aku ingin menghilang sebentar, bukan untuk menyerah, bukan untuk kabur. Aku cuma ingin istirahat tanpa harus menjelaskan kenapa aku butuh istirahat. Aku ingin bangun tanpa tuntunan, tanpa pesan darurat, tanpa peran yang harus aku mainkan. Aku ingin jadi lemah sebentar tanpa dihakimin. Yang paling melelahkan dari jadi orang kuat bukanlah masalahnya, tapi kesepian di tengah keramaian. Orang mengelilingimu butuh kamu, mengandalkan kamu, tapi saat kamu runtuh, kamu sendirian. Dan itu sakit dengan cara yang sunyi. Aku pernah mencoba jujur sekali. Aku bilang ke seseorang, aku capek. Dia tertawa kecil dan menjawab, "Ah, kamu mah bisa, kamu kan kuat." Sejak saat itu aku belajar untuk tidak mencoba lagi. Aku iri pada orang-orang yang bisa bilang aku gak sanggup dan dunia langsung melambat untuk mereka. Sementara aku bilang capek saja harus pakai alasan. Tapi malam ini aku ingin jujur, setidaknya pada diriku sendiri. Aku capek jadi penumpang, capek jadi tempat bersandar tanpa pernah disadari, capek jadi yang selalu mengerti, dan capek menahan semuanya sendirian. Kalau kamu membaca ini dan merasa ini aku banget, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu bukan lemah, kamu bukan manja, kamu bukan berlebihan. Kamu hanya terlalu lama kuat tanpa jeda. Menjadi kuat bukan berarti tidak boleh lelah. Menjadi dewasa bukan berarti harus selalu bisa. Menjadi andalan bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri terus-menerus. Dan kamu tidak egois hanya karena ingin ditanya kabarmu. Mungkin dunia memang terbiasa mengambil dari orang-orang yang terlihat sanggup. Tapi mulai sekarang kita boleh belajar berhenti sebentar, menarik napas, mengaku capek, dan menerima bahwa kita juga butuh ditanya. Aku tidak tahu kapan dunia akan mulai bertanya pada orang-orang kuat, kamu baik-baik aja? Tapi setidaknya hari ini aku ingin jadi orang pertama menanyakan pada diriku sendiri, dan mungkin pada kamu juga. Kamu capek ya? Dan gak apa-apa. Terima kasih.